Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semua, kembali dengan saya Iman Jaya dari channel Iman Jaya Institute. Di mana di channel ini kita akan berbagi sharing tentang pengembangan diri, bisnis, investasi, dan berbagai hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kehidupan kita jauh lebih baik ke depan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang strategi memulai bisnis atau bagaimana strategi kita mengembangkan bisnis. Nah, mungkin saya akan cerita sharing aja tentang pengalaman ya pribadi. Ya, dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan hampir kurang lebih 13 tahun. Nah, di awal saya memulai bisnis itu saya mengerjakan bisnis sambil bekerja. Karena kan tidak mungkin kita terjun langsung ke dunia bisnis dengan meninggalkan pekerjaan kalau kita belum siap. Nah, jadi saran saya yang pertama buat teman-teman yang pengen penghasilan lebih, penghasilan tambahan dan ingin kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, ya dengan cara Anda mungkin membangun bisnis Anda, tapi Anda belum siap meninggalkan pekerjaan, ya nggak perlu ditinggalkan. Anda bisa bangun pekerjaan Anda sambil mulai bisnis Anda di hari libur, di saat pulang kerja dan di waktu luang Anda, tentu dengan tetap menjaga profesionalisme Anda sebagai seorang karyawan. Nah, kalau biasanya pertanyaan orang, kan bisnis itu perlu modal memulainya. Saya bilang tidak. Ya, jadi bisnis itu sering orang salah paham. Kalau saya mulai bisnis punya modal sekian, kalau nggak saya nggak bisa bisnis. Saya bilang keliru. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena pengalaman saya pribadi, saya memulai bisnis tidak dengan modal. Kok bisa? Bisa. Caranya ada yang namanya konsinyasi, ya. Nah, ini konsinyasi ini perlu Anda pahami. Ini adalah salah satu strategi memulai bisnis tanpa modal. Tapi dengan catatan tentu Anda harus punya integritas dan dipercaya orang. Kalau orang nggak percaya dengan Anda, nggak mungkin. Ya, saya cerita real aja, pengalaman pribadi. Di tahun 2000 saya memulai bisnis itu, saya berjualan parfum non alkohol yang kecil-kecil itu. Ya, kalau di pasaran dulu saya jual 2.500. Nah, kita buka-bukaan aja itu modalnya cuma 800 perak. Jadi saya bisa untung 1.200 lebih dengan berbagi pada reseller ya. Nah, saya memulai bisnis itu nggak pakai modal karena saya ngambil ke teman saya. Di awal saya memulai bisnis, saya ambil ke teman saya 1.000 botol. Dan itu saya nggak bayar, artinya nggak pakai modal. Saya jual dulu. Dan setelah laku baru saya setor, berarti nggak pakai modal. Ya, saya laku baru saya setor hak dia, saya udah ambil untungnya kan. Nah, saya order lagi 1.000 botol lagi, saya jual, untung baru dibagi lagi ke dia. Nah, itu strategi memulai bisnis tanpa modal, namanya konsinyasi atau titip jual istilahnya. Itu bisa Anda lakukan. Yang penting Anda bisa dipercaya dan tentu Anda harus jujur. Jangan sampai nanti barang dikasih, Anda jual udah laku, tapi nggak Anda setor, ya orang nggak akan percaya lagi dengan Anda. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan bisnis? Nah, di zaman saya dulu jualan bisnis parfum itu, saya bisa mencapai omset kurang lebih 5.000 botol dalam sebulan. Ya, ini dibantu oleh istri ya, kita jalan berdua. Nah, dan strateginya adalah bagaimana kita membangun reseller. Jadi kalau kita berjualan sendiri itu pasti omsetnya nggak bisa besar. Tapi kalau Anda membangun jaringan-jaringan reseller atau tim di bawah Anda, itu akan membuat bisnis kita bisa besar. Nah, bagaimana kami dulu membangun reseller di bisnis parfum? Yaitu dengan bekerja sama dengan wartel-wartel. Dulu masih ada wartel ya. Ya, kita titip produk kita di wartel-wartel itu, konsinyasi lagi. Jadi mereka jual, laku, seminggu kemudian baru kita ambil setorannya, kita ganti produknya. Dan itu kita berjalan sampai 4 tahun. Dan itu mengumpulkan omset, saya bisa jual kurang lebih 5.000 botol setiap bulan, dan itu menghasilkan uang yang cukup besar ya, jauh lebih tinggi dari gaji waktu itu. Nah, kemudian tips bisnis berikutnya, di awal kita mulai bisnis saya sangat menyarankan sebaiknya hindari produksi. Nah, Anda bermain saja di jalur distribusi atau menjadilah distributor. Kalau sekarang nama kerennya reseller, dropshipper, agen atau apapun ya. Kenapa? Saya dari dulu menghindari produksi. Ya, misalnya kalau di bisnis pakaian itu berarti konveksi atau penjahit. Kalau di bisnis parfum berarti Anda yang ngeracik gitu kan. Saya menghindari itu kenapa? Pertama, modalnya besar karena kita harus beli bahan baku. Yang kedua, resiko. Kayak Anda buka konveksi, kalau salah jahit gimana? Ya kan? Rusak barangnya, reject, rugi sudah. Nah, yang ketiga, kalau produk Anda tidak terjual, Anda yang nanggung rugi karena Anda udah modal di awal kan. Tapi kalau Anda jadi reseller atau dropshipper, itu modalnya bisa diminimalisir. Apalagi sekarang banyak kan dropshipper tanpa modal juga bisa toh. Nah, sama seperti saya dulu, itu
konsinyasi namanya. Jadi saya jual titip ya. Jadi yang punya produk nitip ke saya jualin, laku baru saya setor. Nah, karena di dunia distribusi Anda jangan salah, kalau Anda menjadi seorang reseller, dropshipper atau distributor yang profesional dan mau mengembangkan bisnis, tapi sekali lagi Anda jangan kerja sendiri, Anda bangun tim-tim reseller di bawah Anda. Maka itu Anda bisa punya omset dan bisnis yang besar. Sudah jadi bukti sekarang banyak dropshipper reseller itu yang jadi miliarder malah ya, karena mereka mampu membangun omset miliaran juga. Nah, itu kira-kira tips awal kita membangun bisnis. Ya, tetap nantikan informasi berikutnya di channel Iman Jaya Institute. Kita akan berbagi lebih dalam, lebih jauh berbagai pengalaman dan wawasan yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.